Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola. Saya akan melakukan diskusi mengenai sistem reproduksi pada remaja yang dengan keputihan. Next. Apa yang dimaksud dengan keputihan? Keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri, sehingga vagina tetap terlindung dari infeksi. Next. Nah, gejala keputihan. Keputihan itu ada 3. Yang pertama normal. Keputihan yang tergolong normal akan terlihat dari cairan yang keluar dengan tanda sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwarna atau berwarna putih. Terus, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat. Kemudian, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Dan tekstur cairan keputihan dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Kemudian, tidak normal. Untuk keputihan yang tidak normal, yaitu cairan keputihan berbeda warna, bau atau tekstur dan biasanya. Cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya. Kemudian keluar darah setelah hubungan seksual atau di luar jadwal haid. Kemudian yang abnormal. Abnormal disertai dengan gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil, rasa terbakar di sekitar vagina, penyebab keputihan. Next. Keputihan yang dialami setiap wanita berbeda, mulai dari jumlah cairan yang keluar hingga warna dan tekstur cairan. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 bulan sebelum seorang wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Kemudian, diagnosis keputihan. Untuk menentukan apakah keputihan bersifat normal atau tidak normal, dokter akan menanyakan gejala yang dialami, siklus menstruasi, dan mengenai hubungan seksual. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan panggul, untuk memeriksa kondisi organ reproduksi wanita, seperti vagina, serviks, dan rahim. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan terhadap cairan dari keputihan itu sendiri. Perubahan warna pada cairan keputihan ini dapat menjadi petunjuk bagi dokter untuk menentukan penyebabnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cairan berwarna coklat atau disertai bercak darah. Keputihan ini disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur. Meskipun jarang terjadi, keputihan berwarna coklat bisa juga merupakan tanda dari kanker rahim atau lahan rahim. Kemudian, warna hijau dan keputihan ini disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Dan cairan labu atau kuning, keputihan ini dapat disebabkan oleh penyakit gonorrhea. Selanjutnya, cairan berwarna putih dan kental. Keputihan ini infeksi jamur pada vagina. Cairan berwarna putih, abu-abu atau kuning disertai bau amis. Keputihan ini disebabkan oleh penyakit vaginosis bacterialis. Dan yang terakhir, cairan berwarna merah muda, keputihan yang terjadi setelah melahirkan. Next. Kemudian, pengobatan keputihan.
Keputihan yang tergolong normal tidak memerlukan penanganan medis secara khusus. Kondisi ini dapat ditangani dengan membersihkan area kewanitaan secara rutin untuk menghilangi lendir atau cairan. Sementara cara mengatasi keputihan yang tergolong abnormal dilakukan berdasarkan penyebab yang mendasari keputihan. Dokter akan memberikan terapi obat untuk mengobati keputihan abnormal seperti yang pertama, obat antibiotik seperti clindamycin untuk menghilangi bakteri penyebab keputihan. Antibiotik tersedia dalam bentuk pil atau krim oles. Yang kedua, obat anti jamur seperti clotrimazole atau miconazole untuk mengatasi infeksi jamur yang menyebabkan keputihan. Tersedia dalam bentuk krim atau gel yang dioleskan di bagian dalam vagina. Kemudian yang ketiga, matronidazole atau tinidazole jika keputihan disebabkan oleh parasit penyebab penyakit trichomoniasis. Next. Selain dengan obat-obatan dari dokter, keputihan juga bisa diatasi dengan obat keputihan tradisional. Kemudian lanjut pencegahan keputihan. Nah, langkah utama untuk mencegah keputihan abnormal adalah menjaga kebersihan area kewanitaan agar terhindar dari risiko infeksi. Cara yang bisa dilakukan yaitu pertama, bersihkan vagina dengan sabun dan air hangat setelah buang air kecil atau besar serta berhubungan seks. Kemudian keringkan. Cara ini dilakukan untuk mencegah bakteri masuk ke dalam vagina dari dubur. Kemudian yang kedua, hindari menyiram atau membersihkan vagina dengan semprotan air. Cara ini berisiko menghilangkan bakteri, baik yang melindungi vagina dari infeksi. Kemudian yang ketiga, gunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembapan pada area kewanitaan. Hindari menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Dan seterusnya, hindari menggunakan sabun atau produksi kewanitaan yang mengandung parfum karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik pada vagina. Kemudian, jagalah kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-5 jam sekali. Tidak bergantung pasangan seksual atau menggunakan kondom agar terhindar dari risiko infeksi menular seksual. Yang terakhir, lakukan pemeriksa kesehatan vagina secara rutin kepada dokter kandungan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Izin bertanya. Saya ingin menanyakan mengenai sistem reproduksi yang saya alami dari apa yang telah dijelaskan mengenai keputihan. Karena akhir-akhir ini saya juga sering mengalami keputihan. Nah, keputihan itu saya merasa tidak normal. Mungkin ada faktor-faktor yang bisa dijelaskan? Terima kasih. Izin menjawab. Menurut saya, sepertinya kalau keputihan kayak gitu, biasanya itu tergantung dengan pola makan. Terus yang kedua itu gaya hidup kita, misalnya pola makannya itu udah benar apa enggak, kotor atau bersih. Yang tidak sehat itu kotor, yang tidak sehat itu biasanya mempengaruhi. Misalnya gaya hidup kotor yang memungkinkan kamu nggak ganti panty liner, nggak ganti celana dalam. Gitu. Izin. Terus, bagaimana kalau keputihan yang normal? Baik, kalau keputihan yang normal itu biasanya seperti ingus dan berwarna putih, bening, dan baunya itu tidak menyengat. Dia elastis. Saat dilakukan seperti ini, dia akan tertarik, jadi dia masih nyatu. Nah, kalau biasanya yang tidak normal, dia berwarnanya kuning,
seperti gumpalan ingus dan baunya sangat menyengat, warnanya kuning hijauan. Mungkin itu saja. Baiklah, mungkin sekian diskusi yang dapat kita lakukan mengenai sistem reproduksi pada remaja. Jadi, dari hasil diskusi telah kita ketahui penyebab dari keputihan dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menguranginya. Sekian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.